You know what? I feel like it's about time I start standing on business when it comes to comments like these because so many of you Indonesians have such negative mindsets and attitudes just overseeing other Indonesians that are able to speak fluent English. Y'all wake up in the morning and decide to make it everybody else's problem that y'all can't speak English. And with all due respect, pardon my French, but this is some kampungan ass shit, bro. Like, I'm not even gonna lie to you. The G in this one stands for ghetto. Like, I don't know what or how else to tell it to you guys so that y'all bird brains fucking get it, that it really ain't that deep. The only reason why I'm more comfortable speaking in English is because it's my native language. Like, what you gonna do, sue me? And by the way, yeah, believe it or not, you can be Indonesian, living in Indonesia, raised in Indonesia, and still speak English as your native language, or your first language, or your most fluent, most dominant language. Because as it fucking turns out, bitch, being Indonesian and speaking in English or any other foreign language for that fucking matter are not mutually exclusive traits, because not all of us grew up the same way. Not all of us grew up solely living here, and some of us spent our formative years abroad. Oh, and while I'm fucking at it, Mary, let me also include in there how me being able to speak in English has absolutely zero relevance as to why I am a dog when I'm speaking in Indonesian. Nih buat yang kalian suka komen, kakak kalau ngomong bahasa Inggris lancar banget, tapi kalau ngomong bahasa Indonesia kok medok, pol. Gak nyambung banget, anjing. Bitch, you sound stupid when you say that. And by the way, I doubt that if my native language was Korean, Arabic, or French, that any of you would turn it into as big of a deal as y'all do when it's me or any other non-white content creator on Indonesian internet speaking in English. Nobody would turn me speaking Dutch into this thing of how I'm just trying to show off that I'm rich, or I'm just trying to make it seem like I'm smarter than I actually am. Oke, jadi begini ya kakak Indah G, ya nggak perlu marah-marah ya. Bukan berarti orang Indonesia itu tidak suka Anda berbicara dalam bahasa Inggris ya. Anda mau pakai bahasa Inggris kah, bahasa Jerman kah ya, Prancis, Belanda ya, dan mungkin berbagai bahasa yang bisa Anda kuasai, silahkan ya, oke-oke saja ya. Saya bisa memberikan salah satu contohnya adalah Vicky Naki guys ya, dalam konten-konten Ome TV-nya ya. Ketika dia bisa berbahasa asing, itu kan dikagumi oleh orang Indonesia juga ya, banyak fans-fansnya ya. Bahkan ada yang ingin meniru seperti apa yang dilakukan oleh Vicky Naki ini ya. Dan begitu juga influencer-influencer yang lain yang jago berbahasa Inggris ya. Itu disukai ya, disenangi oleh orang Indonesia juga ya. Jadi jangan Anda membuatkan asumsi bahwa orang Indonesia itu tidak suka ya jika ada orang Indonesia selain bule jago banget dalam bahasa Inggris ya. Tidak seperti itu. Bukan soal Anda bisa berbahasa Inggris ya, tetapi Anda menggunakan bahasa Inggris untuk merendahkan bahasa Indonesia, itu letak permasalahannya. Apalagi Anda makan, minum, dan Anda berak di Indonesia ya, lalu kemudian Anda merendahkan bahasa Indonesia ya. Itu sudah menurut saya sudah sangat salah ya. Justru orang akan mempertanyakan rasa kebangsaan Anda, rasa nasionalisme Anda ya. Karena kita sebagai orang Indonesia ya, di dalam darah kita ya, itu mengalir darah perjuangan para leluhur kita, dan wajib hukumnya bagi kita untuk selalu menghargai, menghormati ya bangsa kita ini, negara kita ini. Because so many of you Indonesians have such negative mindsets and attitudes. Benar sekali, Ci. Memang orang Indonesia tidak tahu diri ya. Mereka cuma hanya sirik-sirik saja sama kita-kita yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau mereka bilang bahwa kita ini so international, so gaul gitu kan, so bule, ya sebenarnya juga ada alasan juga. Padahal kita ini kan memang lahir di sini ya. Kita lahir di sini, makan nasi, makan puyung hai. Terus kalau kita itu boker itu pakai juga acara cebok pakai gayung. Tapi kalau native English, ya pertama mereka itu makannya seperti saya ya, seperti saya itu roti, spaghetti Italianos, makan salad. Saya nggak pernah makan nasi karena nggak suka. Saya makan roti gandum ya, import dari Amerika. Terus saya juga pakai British English, not American English and not Australian English, British English.
Tapi nggak adil juga ya kalau kita lahir di sini, di Indonesia, terus kita bilang kita native. Sedangkan kita makan bakso, somai, indomie goreng, dan kita nggak suka makan steak dan roti. Jadi, apa sih arti native ini? Kalau kita cuma hanya sekolah di international school dan gaya-gayaan international, saya juga setuju ya. Semua orang tua yang punya anak di sini, yang sudah jelas lahir di Indonesia, punya paspor Indonesia, tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Rada sombong gitu ya. Harusnya kan kalau kita punya orang tua orang Indonesia, kita lahir dan brojol prat di sini, harusnya kita memang native language-nya pertama harusnya Indonesian, habis itu Inggris. Jadi jangan kita bilang kita itu, saya kan native tapi brojol prat di sini. Saya native Italian ya, saya brojol prat waktu di Italia. Saya makan roti, spaghetti Italiano, saya memang my native language is Italian. After that, Indonesian, karena my mother is Indonesian. After that, English, British English. The Queen's English, how now, brown cow. Habis itu saya bisa bahasa Spanyol dan Jerman. Jadi sebenarnya itu saya tuh native Italian, tapi brojol prat di Italia, jadi sah. Tapi saya juga orang Indonesia gitu, dan saya tidak mengkucilkan bahasa Indonesia. Dan lagian kita tidak boleh katanya harus punya attitude. Kenapa ada omongan FCUK, FCUK, FCUK? Itu sangat tidak sopan ya. Gitu aja Ci ya. Jadi kita sekarang introspeksi. Kalau kita suka makan nasi goreng, kita makan basreng, cireng, dan kita suka cebok pakai gayung yang saya nggak bisa sampai sekarang, banyak saja saya harus tutorial. Kita sebenarnya bukan native English. Kita adalah native Indonesia. Salam Wakanda, cintailah Indonesia. Produk SNI. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Buat yang bilang bahwa bahasa Indonesia itu miskin, bahasa Inggrisnya padi itu rice, gabah rice, beras rice, nasi rice. Yuk, jangan di kamar terus. Keluar, ketemu matahari. Sebenarnya ya, aku seneng banget sering dapat komen-komen kayak ginian dari netizen. Karena apa? Karena orang yang komen-komen kayak ginian, mereka itu justru membuktikan poinnya aku sendiri. Orang-orang yang suka suzon, dan orang-orang yang dikit-dikit mereka suka berprasangka buruk terhadap orang lain, dikit-dikit mereka udah ngomong, ih ini orang pasti niatnya yang enggak-enggak nih, ih ini orang pasti mereka pikirannya gini gono. That call is normally coming from inside of the house. I never said that just because I speak in English that it must mean that I'm so much smarter than everybody else. No, you did. I lived in America. I lived abroad. I know just because you can speak in English, that don't mean that you were smart or elite. I've been knew that. We all been knew that, but you don't know that, and that's why you've come to internalize it that way. And look, I understand that there's a whole lot of other factors as to the how and the why a lot of people in Indonesia internalizes this notion, but like I said, that ain't coming from me, that's coming from you. That's what speaking in English symbolizes to you. And maybe, just maybe, you're insecure about the fact that you can't speak in English, and that's why you take it out on others that can. Dan sebenarnya in and of itself gak ada salahnya kok kalau kalian gak bisa ngomong bahasa Inggris. Gak ada salahnya juga kalau ada dari kalian yang gak mau belajar bahasa Inggris. Gak apa-apa. Cuma kalau kalian tahu kalian itu minder, if deep down you know that that is something that you are insecure about because you are resentful of how not speaking in English is hindering you from career opportunities and access to information to advance your life and your career, rather than taking it out on me and other people, why don't y'all just learn English? Like, what's your fucking excuse? The internet is free. All my content is free. Y'all can turn on the Indonesian automatic CC on YouTube if you want to tune into my podcast. I even pay employees to caption all of my short form contents on TikTok, on Instagram, precisely so that y'all can use it to improve your English comprehension skills, only for the majority of the comments to still say, maaf kak, gak bisa bahasa Inggris. Well, okay, so can you not read in Indonesian either then? You illiterate ass fucking bitch. And last and most important point, y'all can't complain. Kenapa ya Indonesia kurang terkenal di
panggung internasional. Kenapa ya nggak ada yang kenal sama kita? Jarang lihat Indonesia terwakili di panggung internasional. Y'all can't complain that in the same breath that you penalize Indonesians for even so much as speaking the international language, apalagi the international language. And look, I understand there are exceptions, right? Thailand, France. Miss Bitch, we are not Thailand and we are certainly not France. Y'all want the world to know about Indonesia, talk about Indonesia, but y'all don't even want to put in the time and effort to try and learn how to communicate with the world about who and where and what we are because of this deluded notion that it is somehow un-Indonesian of us to speak and learn a foreign language. Mau belajar bahasa Inggris gak apa-apa, cuma kalau kalian tahu kalian itu minder. Ora apa-apa, ora iso basa Londo, kan gak kiamat. Coba kalau kita dijajah sama Inggris seperti Malaysia or India, hari ini kita sudah lancar ya, sudah encer bahasa Inggrisnya. Tapi karena kita pernah dijajah sama Belanda 350 tahun sampai bengek, kita pun ora iso basa Londo. Bahasa Belanda pun nggak bisa karena mereka pelit ya. Kalau kita ke Belanda itu kan pelit banget kan? Bayar masing-masing gitu kan. Susah. Memang kita apesnya itu dijajah sama Belanda. Setidaknya kita punya kebanggaan lah bisa bahasa Belanda. Tapi ketika ada itu apa namanya merdeka-merdeka itu ada diusir lah semua Belanda. Bahasa pun diusir. Padahal itu modal loh. Nah sekarang kita pakai bahasa Inggris apalagi kita kan mau kejar makan siang gratis. Kita tidak mau pendidikan ya. Kita tidak mau pendidikan. Kita mau makan siang gratis, somai sama gado-gado. Dan juga mau ganti seragam sekarang kan. Karena itu di pikiran yang fisik. Makan, ganti seragam, penampilan. Tapi otaknya nggak diisi. Jadi kita itu tidak bisa bahasa Inggris. Makanya investor juga males ke sini. Karena SDM-nya begitu. Jadi begitu ya. Jadi seperti saya, ya kita tetap pakai bahasa Indonesia, tapi ala cincalawa gitu kan, agak keriting-keriting seperti itu orang masih suka kok. Tapi kalau total bahasa Inggris, mereka kira kita tuh sombong. Ya padahal kita kan ya gimana ya, makan nasi goreng, makan cireng, makan basreng, dan kita juga boker itu kan, kita juga pakai gayung, pakai air gitu kan, plok. Yang gue tuh belum bisa tuh. Sampai sekarang gue harus diajarin bagaimana caranya cebok, ya. Pakai gayung dan air. Gue belum bisa. Karena itu kebanyakan nempel, terus masuknya airnya itu tumpah keluar gitu kan. Terus bekas-bekas itu, cepiritnya itu kemana-mana. Saya masih belum bisa, Ci. Jadi saya sah. Kalau saya dibilang belum sah orang Indonesia, memang iya, karena saya tidak bisa cebok. Kalau nanti udah lulus itu, aku sah. Ya, hari ini maaf, kalau kalian hate saya, you're not Indonesian pure, ya saya terima. Nanti kalau sudah lulus, coba pakai gayung, prok gitu kan, prok begitu, sampai nggak keluar spiritnya, nggak nempel kemana-mana itu tokai-tokainya, baru saya kasih tahu. Nanti saya akan dilantik resmi kan, jadi bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia asli. Begitu Cia, jadi sabar saja, jangan marah-marah lah hari gini lah. Buktinya bahasa Indonesia bagus kok medok pula iki. Ora iso bahasa Jawane, bahasa Indonesianya apik ya. Ya kalau Cici mau pakai bahasa Inggris, mungkin jadi guru aja di kampus atau buka les. Begitu kalau di TikTok full bahasa Inggris ya kita orang mudeng. Kayak Cinta Laura aja sahabatnya kan, dia benar-benar dia begitu ya, apa bisa ngomong kita ngerti, dan orang Indonesia juga suka gaya kita keriting gitu bercincalar seperti saya. Oke ya, ini saran saya ya, nanti saya kabari kalau saya sudah lulus cebok, nanti saya bikin acara cebok online ya, baru saya juga kasih tahu saya sudah lulus jadi orang Wakanda. Sip. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin, satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut, kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya.
Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Oke guys, ya, orang Malaysia aja mengakui bahwa bahasa Indonesia itu luar biasa ya, sebagai identitas bangsa kita, dan kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dan jangan pernah ragu untuk membela bahasa Indonesia dari orang-orang yang berjenis seperti Indage ini guys. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Apabila bahasa Indonesia dinilai sebagai bahasa yang memiliki kosakata termiskin di dunia, maka rekan berpikir izinkan saya juga berteori bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa terefektif di dunia. Rekan berpikir kita harus tahu apa sih kegunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menyampaikan maksud tujuan yang akan diberikan kepada seseorang yang ingin dituju. Dan kita juga harus tahu rekan berpikir bahwasannya bahasa merupakan cerminan dari masyarakat yang menggunakan bahasa itu sendiri. Untuk memahami ini, kita juga bisa menggunakan pendekatan geografis. Rekan berpikir, kita tahu bahwasannya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu yang ada di dunia Melayu. Sedangkan kita tahu bahwasannya dunia Melayu secara geografis terletak di antara dua samudra dan dua benua. Ini memberikan keuntungan tersendiri secara geografis oleh masyarakat di dunia Melayu, terutama pada jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kita memiliki ingatan kolektif pada sebuah lagu, misalkan nenek moyangku seorang pelaut. Tentu sebagai seorang pelaut pada zaman itu konteksnya adalah seorang pedagang. Tentu di sini kita bisa memahami bahwasannya dunia Melayu syarat akan dunia perdagangan. Tentu akan sangat meribetkan apabila kita memiliki bahasa yang agak ribet, karena kita di satu sisi harus fokus terhadap sesuatu komoditas yang ingin kita perdagangkan, tapi kita juga fokus untuk mempelajari bahasa yang agak rumit. Nah, sebagai sebuah perbandingan, kita juga bisa menilik beberapa bahasa yang agak sulit untuk kita pelajari, seperti bahasa Arab, bahasa Jerman, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contoh saja seperti bahasa Arab. Bagi teman-teman yang pernah mempelajari bahasa Arab, tentu akan menyadari betapa sulitnya bahasa Arab, terutama pada pergantian verbnya, atau dalam sorofnya ataupun dalam nahwiyahnya ketika dikenai misalkan mana kosakata yang feminin, mana kosakata yang maskulin. Nah, karena sulitnya dalam bahasa Arab itu, masyarakat Arab menyadari bahwasannya ini agak tidak efisien ketika mereka gunakan dalam perdagangan, sehingga mereka menciptakan dua style bahasa, yaitu fushah dan amiyah. Tentu ketika kita menguasai bahasa fushah, ketika kita berbicara kepada masyarakat awam ataupun masyarakat yang ada di pasar, kita akan menyadari betapa berbedanya dua bahasa ini. Sehingga kita perlu menyadari bahwasannya dalam dunia perdagangan, semakin efisien ataupun semakin efektif kosakata yang digunakan, itu akan memberikan keuntungan tersendiri karena akan memudahkan komunikasi di antara dunia dagang itu sendiri. Sehingga saya bisa berteori dari sini bahwasannya bahasa Indonesia merupakan bahasa terefektif di dunia. Wah, keren. Bahasa Indonesia telah sah menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Keputusan itu ditetapkan secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi. 9 bahasa lainnya antara lain bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Spanyol, Prancis, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis.
Penetapan ini masuk akal sih, soalnya kalau menurut Duta Besar Muhammad Umar, bahasa Indonesia kini sudah punya penutur lebih dari 275 juta orang. Bahasa Indonesia bahkan sudah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara dengan setidaknya 15.000 penutur asing. Such acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable development. Bahasa Indonesia jadi bahasa resmi Konvensi Umum UNESCO. Cita-citanya sih pemerintah pengen secara bertahap untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Mungkin kamu mikir, ih kok pede banget sih? Bahasa Indonesia itu menghubungkan berbagai macam etnis di Indonesia. Ada 275 juta penutur di Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga masuk kurikulum di 52 negara. Dan ternyata ada 150.000 penutur asing yang bisa bahasa Indonesia. Artinya Indonesia sangat amat optimis untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif di dunia internasional. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa ke-10 yang diakui secara resmi untuk Konvensi Umum UNESCO. Kalau bahasa resmi PBB, ini nih, ada 6. Tapi aku seneng banget kalau bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia tuh gampang banget. Bacanya sama pelafalannya sama. Terus kita nggak ada tuh yang grammar-grammaran, future tense, present tense, past tense. Ya kan? Ya kan? Ya dong. Oke guys ya, bangga juga ya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO ya. Dan perlahan-lahan bahasa Indonesia ini semakin mendunia guys ya. Semakin dikenal oleh dunia internasional dan penutur asingnya semakin banyak. Apalagi ada kurikulum bahasa Indonesia yang semakin dikembangkan bukan hanya dalam negeri, tetapi di luar negeri juga guys ya. Bahasa Indonesia ini terus digenjoti, dilakukan pengajaran secara masif oleh guru-guru kita ya, oleh para pengajar-pengajar ya. Dan mudah-mudahan semakin banyak penutur di seluruh dunia yang menggunakan bahasa Indonesia ini ya, sehingga ya mimpi kita mudah-mudahan bisa terrealisasi, bisa terwujud. Bahasa Indonesia ini akan sejajar dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa top lainnya guys ya, itu harapan kita. Oleh karena itu, jangan pernah ada sedikit keraguan seperti yang saya katakan tadi, untuk selalu membela bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, dari mulut-mulut busuk, mulut-mulut jahat yang lebih mengagung-agungkan bahasa lain, tetapi di sisi lain mereka merendahkan bahasa Indonesia. Itu saya sangat tidak suka untuk hal-hal yang seperti itu. Karena bagi kita bahasa Indonesia ini bahasa yang sangat keren dan juga sekaligus bahasa yang sakral. Karena ini adalah identitas bangsa kita, sekaligus juga bahasa yang telah terbukti berhasil mempersatukan kita semua ya. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa berhasil sama-sama kompak bersatu, karena yang menyatukan kita itu juga salah satu faktor penunjang adalah penuturan bahasa Indonesia ini guys. Saya bangga menjadi orang Indonesia dan saya juga bangga menggunakan bahasa Indonesia.